sebelumnya terima kasih banyak buat RSOS Family dan Sobat TikTok semuanya yang sudah join bersama kita pada malam hari ini. Dan luar biasa sekali, malam hari ini ada orang-orang hebat nih di hadapan saya. Ada Dokter Andre, selamat malam dokter. Beliau ini adalah onkologis di Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Dan juga ada Ibu Laili Dian yang biasanya akrab saya panggil Ibu Dian, ya Ibu Dian. Mintanya dipanggil Mbak. Oh Mbak, aduh, Uni berarti saya panggil Mbak aja ya. Iya. Baik, Ibu Dian ini beliau adalah seorang survivor breast cancer yang saya yakin followersnya pasti semua sudah kenal ya, siapa yang tidak kenal dengan Ibu Dian. Tapi terusnya ternyata beliau ini juga seorang pengguna di Yayasan Osing Peduli ya Bu Dian ya. Hmm. Iya, Mbak. Oke, baik. Dan RSOS Family semuanya ya, bertepatan dengan bulan Oktober sebagai bulan Breast Cancer Awareness. Nah, pas banget ya dengan tema kita pada malam hari ini. Kita akan membahas terkait diagnosis kanker payudara. Tidak selalu harus kehilangan payudara. Nah, ini pasti nanti sudah pada bertanya-tanya ya, bener nggak sih? Biasanya kan kalau kalau orang-orang terdiagnosis ini dok, banyaknya yang takut, aduh nanti aku bakalan kehilangan payudara. Nah itu kan aset ya kalau buat wanita ya, kurang lebihnya gitu. Nah mungkin nanti di sini dokter Andre akan banyak menjelaskan terkait hal ini dan mungkin nanti dari Ibu Dian ya, yang punya banyak peranan untuk mengajak masyarakat Indonesia semua yang join kita pada malam hari ini untuk lebih aware nih, jangan takut dulu ya, sebaiknya kita periksa dulu, nah mungkin seperti itu. Langsung saja kita mulai acara live TikTok pada malam hari ini. Buat semuanya yang mungkin ada unek-unek yang mau disampaikan, ditanyakan, mau saling support, boleh banget. Silakan langsung aja nanti ketik di kolom komentarnya. Nanti insya Allah akan saya bacakan satu persatu. Seperti itu ya. Dokter Ande, belum pulang ya dokter ini Ya Mbak nampaknya Eva, dok? mau nggak Mbak Eva? Masih kerja ya dok? Praktek dok? Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah Baik. selesai. Dokter Andri mungkin ini dok, yang paling banyak pertanyaan itu sekarang ini biasanya memangnya ada gejala nggak sih kalau untuk orang-orang yang terdiagnosis kanker payudara? Apakah selalu ada gejala dan tandanya begitu dokter? Nah, kebanyakan itu kalau misalnya yang datang ke rumah sakit onkologi itu, kebanyakan gejala yang muncul itu adalah benjolan. Jadi benjolan yang kayak gimana? Malah benjolan yang tidak nyeri kebanyakan. Jadi yang dirasakan itu malah benjolannya itu nggak nyeri kok dok. Terus habis itu sudah lama sih dok karena nggak nyeri saya jadinya nggak ke dokter dok. Nah itu yang paling banyaknya, itu yang paling membuat eh, kanker itu terdiagnosis terlambat gitu jadinya. Iya. Nah itu yang paling sering yang saya temui di lapangan ya, pasien-pasien itu selalu seperti itu kebanyakan kalau misalnya kanker payudara. Dibandingkan Berarti kalau misalnya dibandingkan kalau misalnya sudah ada nyeri, nah itu baru dia langsung minta pertolongan. Kadang ada juga yang sudah ada lukanya berdarah, nah baru dia minta pertolongan. Nah itu yang terlambat akhirnya jadinya gitu. baik, jadi sekarang ini ternyata masih banyak yang datang berobat dengan tanda kutip agak terlambat begitu ya dokter Andre ya berarti ya? Iya betul, karena yang paling eh, yang paling apa namanya, yang paling membuat pasien itu terlambat itu kan karena dia sebetulnya kanker payudara itu kan tidak nyeri, tidak dominan nyeri, ya. Tidak dominan nyeri. Nah itu yang mungkin orang-orang yang mungkin karena dia takut didiagnosis, kemudian dia takut dioperasi, takut di kemoterapi dan yang lain-lain, akhirnya dia membiarkan saja dan tidak segera berobat ke dokter. Iya, Terputus, iya, dokter Andre terlempar ya ibu. terlempar nih. Diundang lagi Sebentar. aja. Oh ini sudah join lagi. Karena memang di sini ini Bu, cuacanya memang agak kurang mendukung. Iya, saya tadi live duluan, Mbak. Jadi karena tidak terbiasa pakai background, jadi
Prepare dulu. Lanjut dokter. Kita sudah masuk lagi Ya, habis sudah ya masuk dok. ya, sorry, sorry. Ya, jadi Udah. intinya adalah yang gejala yang paling sering ditemui di lapangan itu adalah benjolan yang tidak nyeri. Jadi itu salah satu gejala kanker ya, benjolan yang tidak nyeri. Beda sama kalau yang nyeri, nah itu bisa bisa infeksi atau bisa karena trauma, benturan, nah itu yang nyeri. Nah, kalau yang di kanker ini biasanya benjolan yang tidak nyeri itu yang paling sering Mbak Eva. Oke, malah paling seringnya tidak ada terasa ya dokter. Nah, ini kan Betul, berarti betul. kan bisa jadi datang terlambat karena memang nggak ada yang kita rasakan. Nah, ini kalau Hmm, boleh dokter, berarti kan harus ada pemeriksaan rutin atau screening yang harus dilakukan oleh wanita ya dokter ya untuk ya. pasti lah ya dokter ya. Berarti Mm-mm. peranan dari screening dan deteksi dini ini bagaimana ya dok? Mungkin apa yang mestinya Jadi, kita lakukan ya gitu dok? nah, jadi yang paling gampang yang bisa dilakukan kepada para wanita di grup ini ya, atau di semuanya lah, di semua para wanita itu, kalau bisa itu sadari, periksa payudara sendiri. Nah, periksa payudara sendiri itu mulai kapan ya? Mulai sejak dini, sejak awal, apalagi kalau misalnya ada riwayat keluarga yang punya kanker, ya kan, atau riwayat operasi payudara, nah itu harus selalu sadari periksa payudara sendiri minimal minimal 1 minggu sekali lah periksa payudara sendiri. Nah kalau dari situ kan kita bisa tahu kalau misalnya kita sudah periksa payudara sendiri, kita bisa tahu kalau misalnya ada benjolan atau ada perubahan di payudara. Nah itu segera ke dokter. Nah itu minimal kalau itu kalau deteksi dini. Nanti kalau sudah ke dokter baru ada namanya adalah sadanis periksa payudara oleh klinisi. Nah, begitu Mbak Eva. Jadinya kalau sadari itu sangat penting sekali untuk deteksi dini. Tapi kalau screening, nah kalau screening itu beda lagi. Kalau screening itu dilakukan pemeriksaan khusus pada pasien-pasien yang tidak bergejala maupun yang bergejala. Nah, itu namanya screening. Pemeriksaan khususnya seperti apa ya? Seperti USG atau mamografi. Nah, itu baru screening. Tapi kalau misalnya yang paling simpel dan paling cepat yaitu sadari itu tadi, periksa payudara sendiri. Begitu Mbak Eva. Oke, baik. Berarti kita bisa sadari rutin dulu. Nanti kalau misalnya kita Hmm, merasakan ada sesuatu yang beda gitu ya dok ya, nggak seperti biasa. ya, Itu kita bisa mulai sadanis gitu ya dokter. Berarti mulai ya periksa. betul. Oke, tapi kalau tadi yang screening itu dok, apakah memang kita harus menunggu ada rasa berbeda gitu atau boleh aja nih ya udah screening aja walaupun tidak ada gejala begitu dokter? Ya, jadi screening itu paling paling utama menurut WHO ya. Screening itu ditujukan pada perempuan di atas 40 tahun. Yang paling sering itu kan karena kanker payudara itu kan antara 40 sampai 60 tahun yang paling banyak. Usia 40 sampai 60 tahun. Nah, screening itu ditujukan pada perempuan di atas 40 tahun. Dengan cara yaitu tadi 1 tahun sekali melakukan mamografi. Tapi jangan lupa kalau kalau di rumah ya tetap sadari itu tadi, Mbak. Oke, Begitu. jadi walaupun sudah mamo tapi tetap sadari Mm-mm. gitu ya dokter ya. Iya, Tapi kalau udah usia 40, nah ini sudah mulai warning harus mulai screening gitu ya dokter ya. iya betul. Apalagi kalau misalnya ada keluarga yang punya kanker, riwayat kanker payudara, orang tua atau apa namanya kakek nenek itu juga ada yang riwayat kanker. Nah itu juga kita harus lebih waspada lagi, gitu. Lebih sering sadari lagi. Nah itu. Oke, dokter. Misal nih dok, kan sudah screening, sudah sadanis dan ternyata ditemukan ada kelainan ya dok pada payudara, Hmm. didiagnosis lah dengan kanker payudara dok. Nah, kebanyakan untuk penanganan pada kanker payudara ini seperti apa ya dokter? Jadi penanganan pada kanker payudara itu macam-macam ya. Jadi tergantung dari stadiumnya, ya kan? Tergantung dari stadium terdiagnosis. Kalau semakin tinggi stadiumnya, kanker payudara itu kan ada 4 stadium ya. Jadi kalau misalnya semakin tinggi stadiumnya, semakin banyak terapinya. Karena semakin kompleks terapinya. Karena penyakitnya juga semakin kompleks. Jadi salah satunya
terapinya itu adalah kalau misalnya kanker payudara itu ada yang operasi, ada yang kemoterapi, ada yang imunoterapi, ada yang radioterapi. Nah, semakin tinggi stadium, semakin banyak diberikan terapinya. Semakin rendah stadium, semakin sedikit terapinya. Begitu. Jadi kalau pengen terapinya nggak terlalu ribet, nggak terlalu banyak, berarti datangnya harus lebih cepat ya dokter ya? Betul, makanya itu sadari sama sadanis itu penting sekali. Berarti kuncinya adalah di screening dan sadari dan sadari itu tadi ya dok. Mm-mm. Iya, Eh, Katakanlah ya dok, mungkin di sini di RSUS Family ataupun dari pengguna TikTok malam hari ini itu ada yang terdiagnosis kanker nih, katakanlah dok ya, tapi masih khawatir, takut nih dok karena aduh pasti nanti diangkat semua. Nah itu bagaimana ya dok ya? Ada nggak sih dok sebenarnya apa namanya pembeda? Tidak semua nih kanker payudara ternyata harus kehilangan iya, iya, payudara. iya. Jadi memang betul, jadi tidak selalu harus kehilangan payudara ya Kang, yang penderita kanker payudara itu. Nah, tapi tergantung dari stadiumnya tadi itu, datang ke dokter itu stadium berapa. Semakin dini, ya kan, semakin dini semakin kita bisa melakukan rekonstruksi pada payudara sehingga masih bisa dipertahankan payudaranya. Tapi kalau sudah pada stadium 3 dan stadium 4, nah itu yang resikonya tinggi sekali. Walaupun kita lakukan rekonstruksi, tetap kita melakukan rekonstruksi, itu resiko untuk kekambuhannya lebih tinggi dibandingkan yang stadium-stadium awal. Begitu. Iya, berarti memang tergantung pada ditemukannya ya dok. Kembali Iya, lagi betul. ada Kembali screening lagi. dan sadari tadi gitu ya dokter ya. Makanya saat Mm-mm. ya, jadi bagaimana kita untuk menggalakkan ini biar wanita-wanita sekarang ini tidak takut dulu ya. Kita harus periksa dulu, harus sadari dulu, screening jika usia sudah masuk ke 40 tahun seperti itu ya dokter. Iya. Makanya Baik, karena semakin semakin datang lebih dini ke dokter, semakin didiagnosa semakin awal itu semakin tinggi tingkat kesembuhannya Mbak Eva. Jadinya eman-eman kalau misalnya ada benjolan dibiarkan saja, akhirnya datang sudah stadium 3 4. Nah, ya itulah. Makanya itu aman banget kalau misalnya apalagi masih muda harus kehilangan payudaranya. Nah, itu eman banget gitu. oke, baik dokter. Mungkin dokter bisa berbagi dengan kami ya dokter. Artinya pada penanganan kanker payudara ini pasti kan ada tim di situ ya dokter ya yang melakukan untuk penanganan ini. Bagaimana mungkin gambaran dari Hmm, uh, hmm, hmm, hmm. multidisiplin tim ini tadi untuk penanganan pada kanker payudara sehingga kita bisa mendapatkan output yang baik seperti itu dokter. Dokter Andre, Iya, sepertinya jadi kalau di rumah sakit onkologi kita kan eh, Please, bisa didengar dokter Andre? onkologi. Oke, lanjut Halo, dokter. dengar Oke, nggak suara saya? didengar dokter. Bisa ya? Dengar ya? Oke. Jadi kalau kalau di rumah sakit onkologi ini kita bekerja secara tim. Jadi setiap pasien yang datang ke rumah sakit onkologi ini kita selalu eh, diskusikan antar beberapa departemen seperti departemen bedah dari dokter bedahnya sendiri, dari dokter patologi anatominya, dokter radiologinya, dan juga termasuk bisa nutrisionis, ya kan? Psikolog juga bisa ikut juga. Nah, nanti didiskusikan kira-kira setiap pasien yang datang ke sini tuh enaknya diapakan. Jadinya kita lebih holistik penanganannya dibandingkan satu-satu individu per individu dokter-dokter tertentu. Nah, itu aja. Jadi makanya di onkologi ini kita kalau misalnya ada satu pasien datang, oh ini harus misalnya ini harus pakai tidak dilakukan terapi ini kan gitu. Atau harus dilakukan pendampingan psikolog juga, harus juga diberikan pendampingan nutrisionis juga. Nah, itu kita juga bisa dilakukan di sini di rumah sakit onkologi. Apalagi Mbak Eva ini yang sebagai nutrisionisnya di sini ya.
di rumah sakit onkologi ini. Nah, ini juga bisa memberikan solusi kalau bagi pasien-pasien kanker yang menderita kira-kira harus makan makanan apa, ya kan? Harus nutrisinya seperti apa. Nah, ini ahlinya Mbak Eva ini ahlinya. Ini yang sering ditanyakan teman-teman, dokter boleh ndak makan ini, boleh ndak makan itu. Iya, Bisa lah itu nah next. iya itu. Baik dokter, berarti di sini untuk penanganan payudara itu memang harus tim ya dokter ya. Jadi tidak bisa dengan satu dokter saja, tapi nanti di situ bagaimana Tuh. peran spesialis dokter ataupun Mm-mm. dari tenaga medis lain seperti itu ya dokter. Luar biasa sekali Iya, ternyata. Dokter, betul. sebentar, ini kan sudah banyak pertanyaan yang masuk, tapi sebelum itu saya lagi pengen tahu nih dari Budian. Kan Budian ini kita tahu banyak sekali beliau menginspirasi ya orang-orang di luar sana yang bingung mau bagaimana. Nah ini Budian ini luar biasa sekali perannya. Kalau boleh tahu Budian, mungkin bisa sharing nih ke kita dulu kan tadi kan kalau Dokter Andre bilang sekarang ini makin banyak Mbak kalau yang terdiagnosis itu udah ada apa sudah muncul gejala begitu ya dokter ya. Kalau boleh tahu dari Bu Dian sendiri dulu pengalamannya bagaimana ya Ibu? Apakah sama seperti itu sudah muncul gejala atau memang ini saya tak datang aja lah buat periksa gitu. Iya, terima kasih. Malam semuanya. Oke, jadi kalau pengalaman saya nih dokter, dulu saya tuh sempat kepikiran nanti umur 40 tahun saya harus mulai screening dengan mamografi, begitu. Nah, saya pikir umur saya kan belum 40 tahun waktu itu dokter. Jadi sementara masih Mhm. belum bisa mamografinya. Tapi saya yang namanya sadari itu 1-2 tahun sebelum terdiagnosa kanker itu sudah saya lakukan gitu. Karena Hmm. di sekitar saya ada teman kerja satu kantor, teman satu arisan, teman satu RT itu ada yang terdiagnosa kanker dan rata-rata baru cerita atau baru berobat itu pada stadium yang lebih lanjut begitu. Jadi saya merasa bahwa ini bukan hanya ada di film gitu loh dok. Kalau sakit kanker itu kan kita kadang oh itu kan cuma film gitu. Ternyata beneran. Nah ternyata saya sendiri juga kena gitu. Memang dapatnya karena terbiasa melakukan sadari itu, jadi sebetulnya tidak ada Hmm. keluhan. Jadi kalau ditanya Mbak Dian dulu keluhannya apa? Kalau ditanya nggak ada keluhan, cuman waktu sadari nemu benjolan. Benjolannya ukurannya 0,8 cm begitu. Jadi Iya, dapat jadi hadiahnya jadi lewat lebih tidak sadari. bergejala ya Budian ya. Lebih tidak Nggih. bergejala ya. Nah, itu dia yang paling Nah, sering. Soalnya soalnya waktu itu soalnya datang ke apalagi dokter. payudara itu kan organ gimana gimana? Jadi waktu itu sempat periksa ke dokter bedah umum, katanya jinak karena tidak ada gejala yang ya seperti pada umumnya itu, dokter. Hmm. Ya, Berarti karena apalagi rutin kan payudara itu kan organ intim ya. Jadi karena organ intim itu orang itu jadi lebih malu kalau misalnya ada sesuatu di situ, lebih malu menyampaikan lah istilahnya ke pasangan atau ke keluarga, apalagi ke dokter. Nah, jadi kan lebih malu. Nah, itu yang mungkin salah satu Iya, faktornya. betul. Iya, betul, Oke, betul. tapi untungnya Budian tadi rutin sadari ya dokter, jadi merasa ada sesuatu nih Betul. udah masalah nih. Nah, tapi Budian, banyak sekali saat ini itu udah tahu nih ada benjolan. Udahlah, males, mungkin nggak apa-apa nih, dulu cuci. Ya, mungkin kan kalau sekarang banyak bahasa begitu ya dok ya. Ah, mungkin ini karena Iya. mau menstruasi nih. Nah, ada banyak sekali di luar sana itu bagaimana cara untuk mendenial ya atau menolak kondisi Betul. sesuatu yang berbeda ini tadi. Nah, apa sih motivasi Budian kok bisa dulu ada sesuatu ya udah aku harus periksa nih itu apa sih Bu motivasinya mungkin ini yang penting soalnya Ya, dok karena iya. nggak semua bisa Penting seperti itu itu penting. dokter. Iya. Biar bisa Izin memberikan motivasi sama orang-orang lagi. izin ya, mungkin kalau kebanyakan orang-orang itu motivasinya keluarga, motivasinya anak atau suami takut sama nanti cari lagi yang baru gitu, Dok. Nah, tapi kalau saya boleh egois ya, Dokter ya, saya motivasinya diri sendiri dulu, Dokter.
Jadi kalau motivasinya diri sendiri itu nanti outputnya itu dapatnya banyak gitu. Kalau sudah kita sendiri sehat, mau mau apa namanya, mau ngurus anak bisa, mau ngurus suami bisa, mau ngurus eh, orang tua keluarga yang lain bisa, mau ngurus pekerjaan bisa, pokoknya bisa semuanya. Kalau alasannya tadi, saya alasannya buat diri sendiri pokoknya. Saya harus sehat buat saya sendiri supaya bisa A, B, C, D, E, dan selanjutnya begitu. Jadi Luar kadang biasa. banyak yang nggak cinta diri sendiri, Dok. Lebih Iya, mencintai orang betul. lain atau mencintai, Iya. ya itu tadi lah. Tapi saya harus sehat dulu. Saya harus, pokoknya gitu. Ya, ya, betul, betul, Bu. Baik, terima kasih Bu Diana. Ini ya buat wanita di luar sana, ini lebih booming sekarang kan, bucin dan sebagainya ya. Ternyata kita tuh harus bucin sama diri sendiri dulu loh sebelum Iya, bucin sama orang betul, lain betul, gitu betul, ya. setuju. Oke, luar biasa. Gini Bu Dian, dulu kan awal didiagnosis, Bu Dian sayang dengan diri sendiri, akhirnya oke aku akan periksa seperti itu. Ternyata harus ada tindakan medis nih yang diambil, harus operasi, kemo dan sebagainya. Itu apa sih Bu? Kok bisa ini? Banyak kan di luar sana, mohon maaf ya, kayak itu alternatif atau pilihan-pilihan lain ya. Apa yang menyebabkan Bu Dian nggak bisa? Aku harus ngikutin kata dokter nih. Nah itu gimana Bu Dian? Iya, jadi melihat teman-teman di sekitar saya yang sudah terdiagnosa kanker karena takut tindakan medis, jadi mampir dulu. Habis itu takut kehilangan payudara, akhirnya beralternatif sendiri begitu. Nah, saya pikir kalau kita hanya kehilangan bagian dari tubuh, tetapi kita bisa kembali sehat maksimal, saya rasa bagian tubuh yang sudah sakit ini mau dipertahankan pun gitu, kalau memang ini membahayakan buat diri sendiri ya kita ikhlaskan lah begitu, daripada kita seperti yang Mbak Eva sampaikan tadi masih denial, mungkin ini hanya benjolan biasa, nanti kalau saya ke dokter pasti disuruh operasi, pasti nanti saya nggak punya bagian payudara lagi, kurang satu gitu. Jadi saya mikirnya, bahkan waktu itu dokternya bilang, masih di Banyuwangi ya, ini harus dimastektomi, Mbak Dian. Oh siap, kapan dokter? 2 minggu. Waduh, saya 2 minggu nggak bisa dok, harus besok ini. Jadi cari informasi siapa yang bisa besok ini ya. Itu. Jadi buat saya ya namanya ada yang hidup itu pilihan tuh ada prioritas ya, mana yang harus kita prioritaskan, ya kesehatan prioritas gitu. Ya, tapi Budian kalau boleh boleh tahu, gimana perasaannya kalau sudah pas didiagnosis kanker payudara? Nah, itu yang saya pengen tahu. Dari aspek Nah, pasien itu bagaimana, Bu? saya mungkin orangnya kalau dibuat buku tuh kurang menarik, dokter. Jadi tidak ada dramanya, tidak ada dramanya. Jadi waktu saya dapat benjolan itu saya berpikir ini jinak begitu. Berpikirnya yang positif dulu. Ini mungkin jinak karena masih bergerak lah begitu, dok. Masih bergerak, Hmm. tidak sakit. Habis itu tidak ada perubahan struktur. Nah, cuman saya mikir, ya kalau beneran jinak, kalau ternyata ini sesuatu awal dari sebuah kanker, saya berikan waktu yang lebih lama, berarti nanti stadium saya naik gitu. Jadi saya waktu itu langsung Hmm. ketemu dokter di Banyuwangi, terus malah dokternya bilang, ini jinak bu, wong bisa jalan masian gitu. Dokter cuman dipegang aja jinak, harus tahu dok 100%. Nah dari situ ternyata hasil pemeriksaan biopsinya ganas, saya begini sama suami saya bilang gini, kok nggak nangis mah gitu, ayo nangis, aku di sini ada karena untukmu gitu. Bener nggak nangis, saya bilang gini Mbak Eva, jadi kalau saya nangis nanti saya nggak bisa dengerin apa yang disampaikan dokter, kalau saya nangis nggak bisa bikin pilihan yang terbaik buat saya gitu, karena ini adalah diri saya bilang gitu. Jadi saya nanti dulu deh nangisnya Pak, saya pengen ngobrol dulu sama dokter, jadi begitu. Jadi rasanya memang seperti lagi naik jet coaster ya dokter ya.
Hmm, Ada sesuatu yang tiba-tiba yang kemarin baik-baik saja, tapi pada saat itu ternyata saya tidak baik-baik saja gitu. Nah, dengan tidak baik-baik saja ini saya harus segera mencari pertolongan secepatnya supaya saya tidak seperti teman-teman saya yang lainnya begitu baru tahu stadium yang sudah lanjut, sudah metastasis, sehingga pengobatannya seperti yang dokter sampaikan tadi, pengobatannya hmm. panjang dan macam-macam begitu, dokter. Dan tentunya pasti sedih, iya, begitu. Tapi saya paling sedih itu ketika saya harus menjalankan kemo, dokter. Belum siap sama gundulnya dulu. Kalau sama mastektominya saya siap, pada saat itu saya nantang dokternya malah. Kapan dok? 2 minggu? Nggak mau, besok. Tapi ketika harus kemo itu Mbak Umi bilang, Ibu kalau butuh tisu saya temani Bu, ini tisunya saya temani nangis bersama. Oke, baik. Luar biasa sekali ya, Dok. Berarti tegar dari awal ini sudahannya. Iya, betul. Sekali. Nah, dokter tadi kan Ibu Dian menyinggung terkait udah siap dengan mastektomi, tapi kan Mm-mm. masih khawatir dengan kemoterapi, Dok. Nah, mungkin boleh diberikan pandangan nggak ya, Dok? Apakah yang dioperasi pasti akan kemoterapi? Apakah semua yang dengan diagnosis kanker payudara pasti nih akan di kemoterapi seperti itu, Dokter? Ya, jadi kembali lagi ke stadiumnya tadi, Mbak Eva. Kalau misalnya stadium dini, misalnya masih stadium 0 atau stadium 1, mungkin nggak perlu kemoterapi, hanya cukup untuk operasi saja. Tapi kalau sudah stadium 2, 3, 4, nah itu kemonya semakin banyak itu macamnya. Bahkan bisa dilanjutkan dengan imunoterapi. Yang paling baru, teknologi yang paling baru itu kan imunoterapi ya, jadinya tambah banyak lagi terapinya. Jadi kalau makanya kembali lagi, semakin dini semakin bagus atau semakin tinggi angka harapan hidupnya, keberhasilan terapi juga semakin tinggi. Makanya sadari tadi itu lagi, balik lagi, sadari dan sadari tadi itu yang penting. Ini sebetulnya kalau menurut teori Budian, setiap pasien yang didiagnosis kanker payudara itu selalu mengalami 4 fase. Yang pertama itu fase denial. Jadi, ah masa sih aku dapat kena kanker kan gitu. Ah masa sih kan itu kan. Iya, betul. Nah, setelah itu setelah bener-bener didiagnosis ya kan, setelah keluar setelah keluar biopsinya atau pemeriksaan yang lain benar-benar kanker, nah dia akhirnya pada fase kedua marah, dia ini pasti gara-gara ini pasti gara-gara itu, pasti gara-gara pakai obat ini, pasti cari cari kambing hitam lah pasti gitu ya kan. Nah setelah itu baru depresi, yang ketiga, fase ketiga fase depresi. Aduh, aku habis ini kira-kira hidupku berapa lama lagi ya? Nah, itu pasti pasti muncul seperti itu secara teori ya. Terus setelah depresi, nanti depresi pada keluarga, secara finansial juga, apalagi kalau misalnya itu tulang punggung keluarga ya. Depresi secara finansial, secara psikologis, secara keluarga, macam-macam. Habis setelah itu baru fase keempat adalah pasrah. Nah, Iya. gimana kenapa kok mengalami 4 fase itu, ya itu memang secara secara psikologi, secara normal itu selalu mengalami itu semua, tapi tugas tugas dokter sama tugas apalagi sama Budian juga ya, sebagai cancer survivor, itu bisa mempercepat fasenya tadi ini. Kalau orang sudah masuk langsung ke fase pasrah, di terapi apapun manut ya. Tapi Iya, kalau betul misalnya dokter. dia tetap ada di fase pertama, denial terus, ya nggak bakal lanjut terapinya. Nah, kita kita itu mempercepat fase tadi itu supaya masuk langsung ke fase keempat terakhir, pasrah. Jadi langsung lanjut terapinya gitu kan. Jadi mungkin next Mbak Eva kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama psikolog ya Mbak Eva ya.
Baik. Betul, Nah, dokter. kita kan tadi dokter bicara terkait 4 fase ya. Dan di awal tadi dokter juga mengatakan terkait stadium. Berarti ini saling berkaitan ya dokter. Artinya saat kita terdiagnosis, mungkin kalau bisa seperti Budian ini bagus, tapi ada orang-orang yang memang harus melewati fase demi fase itu. Dan harapan kita adalah, Hmm, ayo kita percepat nih fasenya agar penanganan ini ya, bisa cepat. Nah, seperti itu ya Budian. Kalau Betul. boleh tahu ini Budian dulu kan saat ibu mulai dari operasi, kemoterapi, pasti di situ kan ada dokter dan tenaga medis ya yang menemani ibu dari setiap hari demi hari ya, sampai kemo selesai, sampai kontrol dan lain sebagainya. Menurut ibu bagaimana sih pentingnya peran entah itu dokter, perawat, ahli gizi atau tenaga medis lain dalam menemani ibu ini tadi? Apakah ya udahlah yang penting aku ditangani aja gitu loh atau kan memang menurut ibu enggak, dokter itu harus touch ya. Jadi saya tuh merasa lebih safe kalau saya itu ditemani oleh tenaga medis, diberikan senyuman dan sebagainya. Mungkin bisa di-share Ibu Dian. Iya, terima kasih. Nah, sebelumnya dokter izin. Nah, mungkin benar saya tuh datangnya awal gitu. Tumor size-nya masih kecil. Cuman dapat bonusnya enggak punya reseptor, dokter. Kankernya enggak hmm, punya reseptor, jadi dapat hadiah kemo karena TNBC gitu. Kadang banyak teman-teman yang tanya, katanya masih stadium awal kok di kemo Mbak gitu. Jadi ya itu tadi bonusnya ya, dapat grade tinggi sama enggak punya reseptor. ya, tipe dari kanker payudaranya memang harus kemo ya Bu ya. Iya, Iya. jadi dapat hadiah itu. Kalau gini kan ditanya teman-teman, Mbak Dian pernah kemo. Nanti kalau nggak pernah kemo, sok tahu masalah kemo nanti saya kena. Nah kalau gini kayaknya sudah tahu rasanya kemo deh. Iya Mbak Eva, dokter memang sejauh ini yang saya alami ketika operasi, mastektomi, habis itu kemoterapi. Nah, pengobatan ini kan tidak hanya secara fisik yang sakit, tapi secara psikologis juga terganggu. Begitu, butuh banyak pendampingan. Nah, tidak hanya cukup keluarga yang mendampingi, tetapi ya seperti yang disampaikan Mbak Eva, tim medis begitu ya, mulai dari dokter, perawat, nah nutrition, habis itu mungkin psikolog, dan itu benar-benar saya butuhkan begitu. Dan semuanya itu tidak perlu jauh-jauh karena sudah paket lengkap kalau di rumah sakit onkologi gitu. Jadi kadang teman-teman kalau saya bilang ini bagian dari apa ya namanya, kalau suami saya bilangnya sudah saya dipasrahkan waktu dan tenaga saya buat orang lain begitu dokter ketika saya sudah bisa melalui semuanya karena tidak semuanya orang itu bisa melalui tahapan-tahapan itu dengan mudah karena saya merasa tahapan-tahapan itu saya lalui dengan mudah dengan adanya tim dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya di mana pasien itu sudah dikasih kontak, dokter kasih kontak, ibu ini nomor kontak dokternya, ibu ini nomor kontak susternya, ini nomor kontak bagian nutrisinya. Jadi kalau ibu ada pertanyaan silahkan hubungi beliau-beliau. Gitu. Pulang dari rumah sakit sudah ditelepon bagaimana keadaannya. Habis terapi ditelepon bagaimana efek yang dirasakan. Jadi walaupun jauh Banyuwangi Surabaya itu selalu dekat di hati ternyata dokter. Ya, terima kasih banyak Bu Dian. Artinya kita pun juga merasa sangat dekat loh Bu Dian. Kayak jarak 1 meter loh saya sama Bu Dian ini.